bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan untuk mengunjungi channel saya, yaitu channel Sensei AY. Yeay! Nah, jadi di dalam channel Sensei AY ini ada apa sih? Nah, di dalam channel Sensei AY ini berisi tentang soal-soal kimia, fisika, dan matematika. Nah, jika dimungkinkan mungkin akan membahas tentang bahasa Jepang juga. Nah, tetapi untuk sementara saya akan fokus untuk membahas soal-soal kimia saja. Adapun soal kimia yang dibahas kali ini adalah soal kimia yang berasal dari Pushmanger. Jadi Pushmanger ini apa sih? Nah, Pushmanger itu singkatan dari Pusat Asesmen Pembelajaran ya. Nah, Pushmanger ini tugasnya apa? Pushmanger ini bertugas untuk memberikan soal-soal kepada para siswa-siswi yang tertarik untuk mengikuti KSN. KSN itu apa? Sudah tahu ya, KSN itu adalah Kompetisi Sains Nasional. Sebelumnya bernama OSN, tetapi karena Olimpiade itu asosiasinya adalah pertandingan olahraga, maka OSN namanya dirubah menjadi KSN. Nah, sekarang balik lagi jadi OSN, nggak tahu, mungkin gitu. Nah, baik OSN ataupun KSN itu memiliki seleksi yang berjenjang. Jadi dimulai dari seleksi tingkat kota, lalu seleksi provinsi, lalu seleksi nasional. Nah, jadi soal Pushmanger ini memiliki tingkat kesulitan di bawah soal tingkat seleksi kota. Namun walaupun begitu, soal-soalnya juga tidak bisa dianggap remeh. Kenapa? Karena walaupun tetap lebih mudah daripada seleksi kota, tetapi secara umum soal-soal ini tetap lebih sulit dibandingkan soal SMA biasa. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal kimia Pushmanger kali ini, bagi Sobat AY yang ingin mendownload soalnya terlebih dahulu silakan. Ya, jadi ini bisa di-post terlebih dahulu. Atau bahkan jika ada yang ingin untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu juga dipersilahkan ya. Jadi ada versi PDF dan ada versi Google Form. Baik, jika sudah mendownload soalnya, ya maka akan lebih enak dalam mengikuti pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan. Tapi jika tidak ingin mendownload juga tidak apa-apa. Oke, baik, tanpa menunggu lama, jadi mari kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 diberikan 4 jenis larutan, yaitu 0,13 M BaCl2, 0,22 M MnSO4, 0,24 M ZnSO4, dan 0,41 M etilen glikol. Nah, pertanyaannya adalah untuk mengurutkan larutan-larutan tersebut berdasarkan titik bekunya. Oke, nah sebelum itu sudah tahu ya, M di sini maksudnya adalah bukan meter ya, tapi M di sini artinya molalitas. Molalitas dan molaritas itu berbeda ya, berbeda. Apa perbedaannya? Silahkan dilihat di materi pelajaran yang telah dikasih oleh guru kimianya. Oke. Nah, jika Sobat AY perhatikan, ada satu larutan yang berbeda sendiri. Kira-kira tahu nggak larutan apa itu? Yang paling bawah ya, etilen glikol ya. Nah, etilen glikol itu larutan apa? Etilen glikol adalah larutan non-elektrolit. Sedangkan 1, 2, dan ketiga adalah larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu apa sih? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat terdisosiasi menjadi ion. Ya. Jadi BaCl2, MnSO4, ZnSO4 itu dapat terdisosiasi menjadi ion.
sehingga dinamakan larutan elektrolit. Sedangkan yang keempat, karena tidak dapat terdisosiasi, maka dikatakan larutan non-elektrolit. Sampai sini jelas ya? Baik, mari kita lanjut. Nah, ZnSO4 dan MnSO4, kedua larutan tersebut dapat terdisosiasi menjadi dua buah ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Lebih tepatnya Zn 2 positif dan SO4 2 negatif ya. Yang MnSO4 juga terdisosiasi menjadi Mn2 plus dan SO4 2 min. Bagaimanapun jumlah ion dihasilkan adalah 2. Nah, tetapi kalau kita lihat yang pertama, BaCl2, dia akan terdisosiasi menjadi Ba2 plus dan 2Cl minus, sehingga akan dihasilkan 3 buah ion. Nah, jumlah ion yang dihasilkan itu disebut N. Jadi BaCl2 N sama 3, tadi sudah dijelaskan mengapa, ya karena dia dapat menghasilkan satu buah kation, yaitu Ba2 plus, dan 2 buah anion, yaitu 2Cl minus. Sedangkan yang lainnya, N sama 2 karena hanya dihasilkan satu ion plus dan satu ion minus. Nah, beberapa garam itu sulit larut dalam air. Sebagai contoh, ada AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, BaSO4, dan lain-lain. Itu adalah garam-garam yang sulit larut di dalam air. Untuk garam yang sulit larut di dalam air, tentunya perhitungannya akan menjadi jauh lebih susah. Nah, seperti tadi sudah dikatakan bahwa soal Push-Menger itu ya lumayan lah ya, masih berperi kemanusiaan, jadi dia tidak memberikan soal-soal semacam ini. Oke, baik, mari kita lanjut. Nah, untuk menghitung titik beku atau menghitung titik leleh, itu rumusnya adalah Kf dikali M dikali I. Kf itu tahu ya, Kf adalah konstanta penurunan titik beku. Sedangkan M tadi adalah molalitas, lalu I adalah faktor Van 't Hoff. Nanti kita lihat bagaimana mencari nilai I. Nah, N adalah jumlah ion per molekul. Tadi sudah disebutkan ya, N adalah jumlah ion per molekul. Jadi misalnya BaCl2, maka N adalah 3. Nah, untuk zat yang terionisasi sempurna, maka nilai I sama dengan N. Contoh zat yang terionisasi sempurna itu apa? Garam ya, dengan catatan garamnya harus garam yang mudah larut ya, garam yang mudah larut, maka I sama dengan N. Nah, ada tidak zat yang tidak terionisasi sempurna? Ya, tentu saja ada ya, misalnya asam lemah. Asam lemah contohnya apa? CH3COH. CH3COH itu apa ya namanya? Asam asetat ya. Untuk kasus asam asetat, I tidak sama dengan N. Nah, itu perhitungannya akan lebih sulit. Nah, tetapi karena ini masih nomor 1, soalnya gampang-gampang, jadi mari kita hitung bersama ya. Nah, untuk BaCl2, delta TF sama Kf dikali M, M-nya 0,13 tadi ya, dikali N, N-nya adalah 3, sama dengan 0,39 Kf. Nilai Kf sebenarnya bisa dicari sih, tetapi saya lebih suka menyatakan dalam Kf saja. Mari kita lanjut. MnSO4 delta TF sama dengan Kf dikali 0,22 dikali 2. Jadi didapat 0,44 Kf. Lalu kita lihat nomor 3, ZnSO4. ZnSO4 memiliki delta TF sama dengan Kf dikali 0,24 M dikali 2, didapat 0,48 Kf. Dan terakhir etilen glikol yang merupakan larutan non-elektrolit, jadi memiliki nilai I sama dengan 1. Jadi dihasilkan delta TF sama dengan 0,41 Kf. Nah, perlu diperhatikan bahwa
titik beku itu adalah titik beku awal dikurangi delta TF ya. Jadi mencari titik beku adalah TF aksen adalah TF dikurang delta TF. Nah, untuk pelarut berupa air ya tentu saja TF-nya sangat 0. Ya, kenapa? Ya karena sudah jelas ya, air akan membeku pada 0 derajat Celcius. Atau kebalikannya, es mulai mencair pada 0 derajat Celcius. Nah, sehingga BaCl2 akan memiliki titik beku tertinggi. Titik beku tertinggi artinya apa? Titik bekunya akan paling mendekati 0. Nah, sehingga urutannya adalah BaCl2, etilen glikol, MnSO4, dan ZnSO4. Nah, ini bisa dilihat ya. Dari sini bisa dilihat bahwa BaCl2 memiliki delta TF yang paling kecil. Delta TF paling kecil artinya titik bekunya, titik beku larutan akan paling tinggi. Sehingga urutannya adalah seperti itu. Jadi jawabannya B. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 ini cukup rumit ya karena berhubungan dengan kimia organik. Baik, mari kita lihat soalnya. Diketahui senyawa fenol yang bersifat asam lemah. Senyawa fenol yang bersifat asam lemah. Oke, senyawa fenol itu seperti apa? Sudah tahu ya, senyawa fenol itu adalah C6H5OH. Jadi dia adalah turunan dari senyawa benzen yang berikatan dengan gugus alkohol. Nah, dari 5 pilihan jawaban berikut, maka pertanyaannya adalah senyawa manakah yang memiliki sifat paling asam? Nah, kalau senyawa memiliki sifat paling asam berarti ya tentunya dia harus lebih asam daripada fenol. Nah, baik Sobat AY, ini pilihannya ini fenol, aminofenol, metilfenol, nitrofenol, aminofenol. Ya, saya harap Sobat AY sudah tahu struktur-struktur senyawanya seperti apa. Ya, jika tidak tahu ya tidak apa-apa, kita akan bahas bersama-sama. Baik, mari kita lihat yang pertama adalah senyawa fenol. Senyawa fenol yang normal adalah seperti ini. Ya, Sobat AY mungkin sebagian sudah tahu, walaupun sebagian besar mungkin belum tahu bahwa senyawa benzen dan turunannya dapat mengalami yang namanya resonansi. Nah, resonansi itu apa sih? Resonansi adalah elektron yang berpindah-pindah. Bahasa sederhananya adalah seperti itu ya, bahasa sederhananya. Kalau penjelasan yang sulitnya ya itu ya sulitlah, yang simpel-simpel saja ya. Jadi dari resonansi elektronnya akan berpindah seperti itu. Nah, sehingga bisa dilihat ya OH di sini OH memberikan elektron, sehingga karena dia memberikan elektron maka dia akan bermuatan positif. Sedangkan yang di sini karena menerima elektron dia akan bermuatan negatif. Nah, lalu di sini terjadi resonansi selanjutnya, sehingga muatan negatifnya, lihat ya, muatan negatifnya dari samping situ dia berpindah ke bawah. Nah, dari sini dia akan mengalami resonansi lebih lanjut lagi, sehingga muatan negatifnya berpindah ke situ, dan terakhir akan mengalami resonansi lagi, sehingga dia akan kembali seperti semula. Ya, jadi ini dikatakan bahwa fenol memiliki 4 struktur resonansi.
Nah, struktur resonansi itu apa sih? Nah, struktur resonansi itu tujuannya adalah untuk stabilisasi. Nah, tetapi kalau kita lihat yang di bawah ini, dihasilkan OH dengan O yang bermuatan positif. Nah, O yang bermuatan positif ini akibatnya apa? Kalau O bermuatan positif, maka H akan memiliki muatan parsial negatif. Nah, kalau H memiliki muatan parsial negatif, akibatnya adalah dia tidak dapat diserang oleh molekul H2O. Ya, sehingga ya karena tidak dapat diserang oleh molekul H2O, maka ya apa namanya? Ya H-nya akan sulit lepas kan begitu ya sederhananya. Ya. Jadi dia hanya bisa diserang pada struktur yang di atas ya, struktur yang di bawah dia sulit diserang oleh H2O. Sulit ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat pembentukan ion fenolat. Ion fenolat itu apa sih? Nah, kita lihat di yang sebelumnya ketika fenol kehilangan atom H, maka akan dia menjadi ion fenolat. Ya, jadi pada saat H-nya pergi, H+ gitu, maka ini akan menjadi O-. Nah, itu namanya ion fenolat. Nah, pembentukan ion fenolat, mari kita lihat bersama-sama. Nah, struktur yang bisa diserang oleh H2O adalah struktur yang pertama, yang paling atas tadi. Yang di bawah strukturnya sulit diserang. Kenapa? Ya karena terbentuk OH+ ya. OH+ berarti hanya memiliki muatan parsial negatif. Baik, kita lihat. Nah, untuk kasus ini, maka H akan memiliki muatan parsial positif. Sedangkan O memiliki muatan parsial negatif ya. Maka dia akan terjadi interaksi ya antara muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Nah, sehingga O dari H2O akan mendonorkan elektron ke H. Nah, H sendiri akan mendonorkan pasangan elektron ke O. Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini namanya ion fenolat. Dia bermuatan negatif. Nah, ini H2O-nya, karena tadi dia mendapatkan ekstra H+ dari sini, maka dia akan menjadi H+ ya, tapi H+ di sini dia hadir sebagai H3O yang bermuatan positif. Oke. Nah, ion fenolat ini tentunya dia akan melakukan stabilisasi dengan cara resonansi lagi ya. Dia bisa beresonansi sehingga elektronnya akan berpindah tempat ya. Yang semula di sini kita lihat kursornya mana sih? Oke, kalau kita lihat O-nya bermuatan negatif, nah dia pindah ke sini jadi bermuatan negatif. Lalu dia akan mengalami resonansi lagi sehingga ini yang bermuatan negatif. Lalu dia pindah ke sini dan kembali seperti semula. Ya, ini adalah struktur resonansi ion fenolat. Baik, ini masih belum menjawab pertanyaan ya. Nah, secara sederhana, ionisasi asam lemah dinyatakan oleh persamaan HX. Ini reaksi bolak-balik menjadi H+ ditambah X-. Nah, X- ini apa? X- itu dikatakan adalah suatu basa konjugasi. Basa konjugasi itu apa? Ingat ya teori asam basa konjugasi ya. Jadi senyawa yang kehilangan ion H+ itu namanya adalah basa konjugasi. Nah, semakin stabil basa konjugasi, maka asamnya akan semakin kuat. Nah, sehingga pertanyaan ini tadi kan ditanyakan manakah yang paling bersifat asam ya.
Nah, senyawa yang paling bersifat asam akan memiliki basa konjugasi yang paling kuat. Nah, bagaimana cara mencari basa konjugasi yang paling kuat? Nah, disitulah masalahnya ya. Kenapa? Karena kita bicara tentang senyawa aromatik. Nah, kestabilan senyawa aromatik dipengaruhi oleh dua buah faktor. Ya, faktor apa sajakah itu? Yang pertama adalah faktor induksi, yang kedua adalah faktor resonansi. Ini bahasa dari planet Namek ya, susah sekali. Nah, masalahnya kurikulum kimia di Indonesia tidak mengakomodasi kimia organik dengan baik ya. Ini adalah dasar-dasar materi kimia farmasi. Di SMA di Indonesia tidak diajarkan ini. Nah, di luar negeri diajarkan materi seperti ini itu di kurikulum IB. Itu pun IB yang namanya IBHL ya, IB Higher Level. Oke, tapi tidak apa. Ya ini juga kan namanya kan soal kimia untuk kompetisi ya. Pasti tingkat kesulitannya beda dong dengan tingkat kesulitan SMA biasa ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk pilihan B, M-aminofenol. Struktur aminofenol seperti apa? Sudah tahu ya, struktur aminofenol adalah seperti ini. Jadi M ini singkatan dari meta. Meta berarti ya dia 1, 2 gitu ya, M-aminofenol. Jadi ini aminonya, struktur aminofenol, kira-kira seperti itu. Nah, aminofenol dapat terhidrolisis. Hidrolisis tahu ya, hidrolisis itu berarti reaksi dengan H2O ya menghasilkan ya berarti O-nya kan bermuatan negatif ya menjadi senyawa seperti ini. Plus H3O plus ya. Ini cukup mirip dengan hidrolisis fenol pada slide sebelumnya. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, ini adalah aminofenol setelah kehilangan H+. Nah, untuk aminofenol dia tidak memiliki struktur resonansi. Bagaimana ya? Kalau dibilang tidak memiliki struktur resonansi sebenarnya juga enggak ya. Dia punya struktur resonansi sebetulnya, tetapi dia tidak berpengaruh banyak terhadap kestabilan. Sehingga kita katakan bahwa ya ini kan materinya kan dipermudah ya. Jadi sih gampangnya sih kita bilang bahwa dia tidak memiliki struktur resonansi. Simpelnya sih seperti itu. Nah, simpel-simpel aja ini ada 20 slide loh. Untuk soal nomor 2 sendiri. Astaga. Oke, baik kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang E dulu, P-aminofenol. Kenapa kok ini P-aminofenol? Kok masuk yang jawaban E? Ya supaya kita bisa gampang bedakan dengan yang B, kan sama-sama aminofenol ya. Nah ini P-aminofenol, P itu singkatan dari para. Para berarti dia struktur amino dengan fenolnya berseberangan seperti itu. Nah, di sini dia mengandung gugus NH2 yang memiliki pasangan elektron bebas. Loh, sebelumnya aminofenol juga kan dia memiliki dia memiliki pasangan elektron bebas juga sih ya sebetulnya, tetapi karena resonansinya dia tidak mempengaruhi maka kita lengkapi saja, kita kita lengkapi sih. Nah, tetapi kalau ini tidak bisa kita ya harus kita analisis ya, jadi tidak bisa kita abaikan lah. Kalau yang sebelumnya bisa kita abaikan, yang di sini tidak bisa kita abaikan. Kenapa tidak bisa kita abaikan? Nah, nanti ada penjelasannya. Nah,
NH2 ini karena dia memiliki pasangan elektron bebas, maka dia akan bertindak sebagai donor elektron. Kenapa bertindak sebagai donor elektron? Ya karena memiliki pasangan elektron bebas kan ya. Oke, akibatnya anion yang terbentuk akan terdestabilisasi. Terdestabilisasi itu apa? Menjadi tidak stabil. Loh, kok bisa? Oke, mari kita lihat. So, aminofenol, reaksi hidrolisisnya tidak dituliskan ya. Jadi pokoknya tahu-tahu udah jadi ion ya. Nah, NH2 di sini dia memiliki pasangan elektron bebas ya. Nah, dari sini dia akan mengalami resonansi. Nah, sehingga ini akan bermuatan negatif, N-nya bermuatan positif. Nah, lalu seperti ini, ya, jadi O-nya bermuatan negatif, tapi C yang di bawah O juga bermuatan negatif. Nah, lalu dia akan mengalami resonansi lagi. Nah, lalu kembali ke bentuk awal. Nah, kenapa dia dikatakan mengalami destabilisasi? Nah, karena kalau kita lihat di sini negatif dan negatif, dia ada dua negatif di situ, dia akan mengalami interaksi ya, sehingga dikatakan mengalami destabilisasi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita bahas aminofenol dengan P-aminofenol. Ya, ini M-aminofenol, P-aminofenol, kita bisa lihat ada pasangan elektron bebas di situ. Nah, efek resonansi. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa efek plus R ditemui pada P-aminofenol. Ya, sedangkan efek induksi. Nah, efek induksi itu berarti dia berdasarkan posisinya. Nah, kalau kita lihat atom N itu sifatnya lebih elektronegatif daripada atom C, sehingga dia dikatakan memiliki efek minus I, ya, minus I artinya menarik elektron. Kenapa bisa begitu? Karena dia atom N memang lebih elektronegatif. Elektronegatif berarti mudah menarik elektron. Nah, tapi di satu sisi NH2 itu ada pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas akan bertindak sebagai donor elektron. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat M-aminofenol memiliki efek minus I, sedangkan P-aminofenol memiliki efek minus I dan plus R. Sehingga artinya apa? Sehingga plus R itu berarti kan basanya menjadi, bukan basa konjugasinya menjadi lebih stabil begitu ya. Oke, nanti kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan C ya, metilfenol atau pekresol. Nah, strukturnya seperti itu. Jadi, metilfenol memiliki gugus CH3 yang memiliki tipe induksi juga. Tapi tipe induksinya adalah plus I. Nah, reaksi hidrolisisnya dia tidak dituliskan. Ini juga mirip-mirip lah, karena dia intinya mengalami proses resonansi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi untuk efek R-nya, untuk CH3 itu relatif kecil sih ya. Karena CH3 dia tidak bertindak sebagai donor elektron maupun elektron akseptor. Nah, yang terakhir adalah nitrofenol. Nitrofenol bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat, nah di sini ada N. N ini adalah suatu atom yang elektronegatif ya. Karena dia atom yang elektronegatif, maka akan ada efek minus I. Itu yang pertama. Ya, jadi lebih elektronegatif dari C, maka akan ada efek minus I. Nah, di satu sisi, gugus NO2 adalah akseptor elektron. Akseptor elektron artinya apa? Artinya lapar akan elektron ya, dia akan cenderung menangkap elektron.
Nah, berarti pada posisi para akan memiliki efek minus R. Minus R itu seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat struktur resonansinya ya. Struktur resonansi mula-mula seperti ini. Ini hidrolisisnya sengaja tidak digambarkan. Nah, dia muatan negatifnya pindah ke situ, pindah ke samping. Lalu sini pindah ke bawah. Nah, dari bawah ini perhatikan bahwa NO2 adalah akseptor elektron. Akseptor elektron artinya apa? Menerima elektron. Nah, jadi dari elektron yang di sini dia bisa turun ke bawah. Ya iyalah ya, turun ke bawah, nggak ada yang turun ke atas ya. Ada sih yang turun ke atas, tapi jangan deh. Oke, jadi ini minus, dia elektronnya turun ke bawah ya, sehingga kedua O akan memiliki muatan negatif. Nah, lalu di sini dia akan terjadi transfer elektron lagi, sehingga jika diperhatikan bahwa struktur ini dan struktur ini dia terbalik ya, karena proses yang namanya resonansi. Nah, ini kita lihat ini yang di kanan double bond atau rangkap dua, sedangkan yang ini yang rangkap duanya ada di sebelah kiri. Nah, dia mengalami resonansi lagi seperti itu, lalu akhirnya kembali ke asal ya. Oke, nah sekarang mari kita ambil kesimpulannya ya, untuk menentukan tingkat keasaman. Nah, tadi telah diperlihatkan bahwa jika basa konjugasi semakin stabil, maka tingkat keasaman akan semakin tinggi. Begitu kan ya? Kenapa? Karena kalau basa konjugasinya semakin stabil, ya dia akan lebih senang berada dalam kondisi basa konjugasi stabil tersebut. Nah, sehingga akan meninggalkan H+, berarti tingkat keasamannya akan makin tinggi. Nah, apa yang menyebabkan keasaman semakin tinggi? Yang menyebabkan keasaman semakin tinggi adalah faktor minus I dan minus R. Tahu ya, I itu adalah induksi, R itu adalah dari resonansi. Nah, siapa sih yang punya faktor minus I dan minus R? Mari kita lihat ya. Gitu. Nah, kebalikannya plus I dan plus R menyebabkan destabilisasi anion. Oke. Nah, ini adalah pilihannya fenol, aminofenol, metilfenol, nitrofenol, aminofenol lagi, tapi ini p-aminofenol ya. Nah, fenol ini kita pakai sebagai acuan ya, kita pakai sebagai acuan atau reference. Nah, aminofenol dia memiliki faktor minus I. Sudah dijelaskan kenapa ya, karena dia berikatan pada atom nitrogen. Ya, nitrogen adalah suatu atom yang elektronegatif. Sehingga dia akan memiliki faktor induksi negatif. Nitrofenol itu juga nitrogen ya, jadi dia minus I. Nah, sekarang kita lihat faktor resonansinya ya. Faktor resonansinya aminofenol dia tidak memiliki faktor resonansi ya. Kenapa? Karena dia posisinya berada pada posisi meta. Nah, sedangkan metilfenol ini faktor resonansinya ya bisa diabaikan lah ya. Karena kan dia tidak bukan merupakan elektron donor, bukan juga merupakan elektron akseptor gitu ya. Jadi ya kita abaikan saja. Nah, nitrofenol tadi adalah merupakan suatu elektron akseptor ya, sehingga faktor R-nya atau faktor resonansinya negatif, sedangkan aminofenol dia merupakan donor elektron sehingga dia resonansinya positif. Nah, seperti tadi disebutkan, ya, yang akan menyebabkan stabilisasi elektron adalah minus I dan minus R. Sehingga minus I dan minus R dimiliki oleh nitrofenol. Dia akan memiliki basa konjugasi yang paling stabil. Basa konjugasi paling stabil berarti dia memiliki asam yang paling kuat. Kira-kira urutan keasamannya seperti ini ya.
gitu. Nah, ini kalau kita lihat dari data PKA dari internet ya, tetapi untuk yang P-methylphenol ini saya ambil dari sumber yang berbeda ya, makanya dikasih angka bintang. Nah, kita lihat bahwa nilai PKA ini paling kecil ya, paling kecil tuh berarti dia bersifat paling asam. Kira-kira seperti itu, jadi jawabannya D. Oke, pembahasan nomor 2 ini luar biasa panjang ya. Baik, kita lihat soal nomor 3, jadi diketahui reaksi 2CuCN2, ya reaksinya bisa dilihat seperti itu. Ya, yang ditanya adalah apa itu? Bentar, nyontek soalnya dulu ya. Jadi yang ditanya adalah massa CuCN2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 5 gram C2N2 ya, dihasilkan 5 gram C2N2. Oke, baik. Jadi pertama kita harus cari MR C2N2 dan CuCN2 ya. Kita cari MR-nya dulu, kita dapat ya 52 dan 115. Ya, yang kedua adalah kita cari molnya. Jadi kita cari mol gas, gasnya adalah C2N2. Gitu ya, kita dapat 0,0962. Lalu bagaimana ini reaksinya? Ingat ya hukum perbandingan mol, bahwa perbandingan mol mengikuti perbandingan koefisien. Nah, dari sini kita dapatkan mol CuCN2 sebesar segitu. Nah, dari sini kan kita dapat masanya ya. Masanya berarti jumlah mol dikali MR. Sehingga ya ini kita kalikan didapat hasil 22,2 gram. Jadi jawabannya B. Ya, ini soal stoikiometri tidak terlalu sulit ya. Oke, sampai sini bisa mengikuti untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 tidak masalah ya. Oke, jika tidak masalah kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 diketahui senyawa propenaldehid. Senyawa propenaldehid itu seperti apa ya? Seperti ini ya, Sobat AY ya. Nah, pertanyaannya adalah produk yang dihasilkan jika propenaldehid bereaksi dengan KMNO4. Di sini sebenarnya propenaldehid dan KMNO4 itu jika bereaksi dia ada dua kemungkinan hasil ya. Yang pertama jika dia bereaksi dalam kondisi asam dan kedua dalam kondisi basa. Dalam kondisi asam akan dihasilkan ini ya HCOOH atau asam formiat. Ya, yang kedua dalam kondisi basa atau netral akan dihasilkan seperti ini. Jadi akan terjadi pemutusan ikatan rangkap. Lalu ikatan rangkap itu akan diisi dengan gugus OH. Gugus OH itu gugus alkohol ya. Nah, khusus yang terakhir akan menjadi asam karboksilat. Begitu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini lagi-lagi masalah kimia organik ya. Tadi nomor 2 sudah panjang sekali, jadi ini saya tidak bisa terangkan terlalu rinci ya, nanti waktunya habis ya. Gitu. Nah, dari sini yang terdapat di pilihan jawaban adalah yang A. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nomor 5 diketahui 30 ml larutan BaOH2 0,1 M direaksikan dengan 30 ml larutan H2SO4 0,1 M. Nah, BaOH2 ini basa valensi 2 ya. H2SO4 juga asam valensi 2. Nah, kebetulan mereka memiliki jumlah mol yang sama. Nah, ketika direaksikan, mereka akan menghasilkan kenaikan suhu delta T1. Nah, larutan asam yang sama. Nah, jadi itu percobaan pertama, jadi kenaikan suhunya delta T1. Nah, pada percobaan kedua, larutan asam dan basa yang sama diambil 90 ml lalu direaksikan. Yang ditanya nilai delta T2 berapa?
Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat ya, kalor dari reaksi itu adalah N dikali delta HR. Delta HR itu apa? Delta HR adalah kalor reaksi, ya bisa juga dibilang kalor netralisasi. Itu dihitungnya dari jumlah produk yang dihasilkan ya. Jumlah produk berarti kalau asam tambah basa berarti dihitung dari jumlah garam yang dihasilkan. Nah, kita lihat pada reaksi kedua ya, Q2 sama N2 kali delta HR. Delta HR ini nilainya tetap ya, karena ya reaksinya kan sama. Jadi delta HR tetap, yang berubah adalah N2. Nah, N2 kalau kita lihat di sini, pertama kan 30 ml. 30 ml menjadi 90 ml, berarti dia 3 kali lipatnya. 3 kali lipatnya berarti, oke, kita bisa lakukan sifat komutatif ya. Jadi tiganya kita keluarkan dari tanda kurung. Nah, kita lihat itu ada N1 kali delta HR itu kan sama Q1 ya. Jadi Q2 sama 3 kali Q1. Jadi kalor yang terlibat pada reaksi kedua adalah 3 kali kalor yang terlibat pada reaksi pertama. Tapi ini perlu diingat bahwa ini adalah kalor yang terlibat. Ya, kalor yang terlibat pada reaksi kedua itu 3 kali kalor yang terlibat pada reaksi pertama. Ya, sekali lagi kalor yang terlibat. Nah, kalor itu sendiri kan didefinisikan sebagai Mc delta T ya, ini fisika ya. Nah, jadi Q2 sama M2 kali C kali delta T2. Kan begitu. Nah, M2 ya karena dia volumenya 3 kali, berarti kan masanya juga jadi 3 kali dong. Benar nggak? Jadi Q2 adalah 3 kali M1 C delta T2. Kira-kira seperti itu. Nah, kita substitusi balik Q2 adalah 3Q1 sama 3 kali MC delta T. Kita akan dapat seperti ini. Ya, 3 ya kita kelompokkan seperti ini, tiganya bisa dicoret. Ya, kita akan dapatkan delta T1 sama delta T2. Ya, jadi sebetulnya ya jawabannya delta T-nya dia tidak berubah. Ya, sebenarnya kalau kita pikir sih ya karena larutannya kan dia berasal dari jumlah yang sama kan. Karena dia larutannya berasal dari jumlah yang sama dan sama-sama reaksinya reaksi yang habis begitu ya. Tahu kan ya reaksinya habis, jadi baik asam maupun basa sama-sama tidak bersisa, dan keduanya dari sumber yang sama ya maka logikanya ya delta T-nya akan tetap dong ya. Jadi hati-hati dengan soal seperti ini ya, banyak yang berbuat kesalahan di soal semacam ini. Nah, next lanjut ke soal nomor 6 ya, jadi ada metil butana, reaksi antara metil butana dengan Br2. Ini plus HF berarti reaksinya dengan sinar ultraviolet. Nah, mekanisme reaksi dengan ultraviolet itu pasti mekanisme reaksi radikal bebas ya. Jadi reaksi terjadi karena ultraviolet. Reaksi radikal bebas berarti ada pemutusan ikatan di situ. Nah, masing-masing menjadi radikal. Radikal berarti ada satu elektron yang tidak berpasangan. Nah, satu elektron yang tidak berpasangan ini, jadi Br yang tidak berpasangan, dia akan menyerang atom H. Ya, kenapa atom H yang diserang adalah atom yang di sini? Ya, sebenarnya ini masalah teori probabilitas saja ya. Kalau C yang di sini, dia memiliki atom H cuma satu. Ya, berarti kan probabilitasnya lebih besar ya. Nah, kalau misal di sini dia hanya ada 2, nah berarti kan energinya harus terbagi 2 kan ya. Sedangkan kalau di sini 3, ya berarti kan dia jadi terbagi 3. Jadi kan peluang suksesnya lebih kecil. Jadi akan lebih baik kalau dia menyerang H yang di sini. Ya, jadi atom C tersier akan menjadi seperti ini ya, CH3Br seperti itu. Terus akan menjadi H radikal. Nah, H radikal dengan Br radikal yang tersisa dari pembelahan Br sebelumnya akan bereaksi menjadi HBr. Ya, sehingga jawabannya adalah C. Oke, sampai sini jelas ya.
Next, lanjut ke nomor 7. Spesies dengan elektron tunggal terbanyak adalah oke, baik ya. Mungkin bagi yang belum download soalnya, bisa download soal dulu ya, supaya mengikutinya lebih mudah. Jadi soal bisa di-download di ayesensei.blogspot.com. Nah, ini mari kita lihat. Ini pilihannya, jadi atom fluorine. Ini konfigurasinya seperti itu, 1s2, 2s2, 2p5. Ini adalah posisi dari lokus ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kita lihat dia memiliki satu elektron tunggal. Oke, pilihan berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen memiliki nomor atom 7, konfigurasinya seperti itu. Ya, sehingga kalau kita lihat ya pada suborbital terakhir dia memiliki 3 buah elektron tunggal ya. Jadi elektron tidak berpasangan ada 3. Nah, selanjutnya S2- ya, S2-. Perhatikan bahwa nomor atomnya 16, tetapi karena dia memiliki muatan 2-, maka di sini jumlah elektronnya menjadi 18 ya, hati-hati. Nah, karena jumlah elektronnya 18, maka berarti orbital terakhirnya akan terisi penuh. Ya. Oke, kita lanjut. Tidak memiliki elektron tunggal. Nah, terus adalah SC. SC konfigurasi elektronnya seperti itu. Nah, SC3+, kalau kita lihat berarti SC3+ ini ya 3 elektron terakhir hilang, sehingga akibatnya dia tidak memiliki elektron tunggal. Nah, selanjutnya TI konfigurasi elektronnya juga seperti itu. Lalu ada Ti3+, ya, Ti3+ seperti itu. Dia memiliki satu elektron tunggal pada suborbital D. Nah, sehingga yang memiliki jumlah elektron tidak berpasangan paling banyak adalah nitrogen ya, seperti itu ya. Tidak terlalu sulit. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Diketahui senyawa C6H14. Senyawa C6H14 tahu ya namanya apa ya. Jadi isomer dengan tekanan paling rendah. Isomer dengan tekanan uap paling rendah artinya apa sih? Paling sukar menguap ya. Kalau paling sukar menguap berarti dia memiliki titik didih paling tinggi. Nah, kalau dia memiliki titik didih paling tinggi berarti dia memiliki gaya interaksi paling kuat. Nah, kalau dia memiliki gaya interaksi paling kuat, nah kita akan cari yang mana yang memiliki gaya interaksi paling kuat ya. Oke, memiliki gaya interaksi paling kuat berarti dia memiliki berarti molekul-molekulnya akan memiliki peluang untuk berada pada jarak paling dekat. Hukum fisika ya. Kalau sobat AY masih ingat ya. Nah, artinya molekul paling ramping akan memiliki titik didih paling tinggi. Kenapa? Karena paling memungkinkan mereka untuk berada pada jarak yang berdekatan. Oke, mari kita bandingkan untuk yang isomer yang rantai utama memiliki 4 rantai. Ya, memiliki 4 rantai. Kita lihat di sini. Ya, yang mana yang ukurannya lebih kecil. Ya, sini sama-sama 4 atom, yang di sini otomatis lebih besar ya. Yang ini lebih kecil. Kenapa lebih besar? Karena ya ada satu atom C yang bercabang 3, itu jauh lebih besar daripada yang atom C yang bercabang 2. Nah, kita lihat titik didihnya akan terpengaruh di situ. Lalu yang memiliki 5 rantai utama berarti memiliki 5 atom C. Kita lihat di situ yang mana yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini kita lihat di sini yang cabangnya di tengah dia kan lebih besar. Gitu. Kenapa bisa begitu? Kita bisa lihat dari rumus molekulnya.
Ini kita bisa lihat dari rumus molekulnya. Di sini rumus molekulnya ini CH3 2 kali. Sedangkan ini rumus molekulnya adalah C2H5 2 kali. Ya, dari sini saja kan sudah terlihat bahwa ini ukurannya kan lebih besar daripada ini. Ya, sehingga titik didihnya akan lebih besar yang ini ya, gitu, daripada yang posisinya di tengah. Nah, otomatis yang ini senyawa dengan ukuran paling ramping dia akan memiliki titik didih paling tinggi ya. Jadi jawabannya adalah E. Dari sini tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke soal nomor 9. Jadi nomor 9 diberikan data potensial reduksi standar seperti berikut. Dibuat 4 pernyataan. Jadi ada Mg, Cu, Ag. Jadi Mg adalah reduktor terbaik. Kmg adalah reduktor terbaik, betul ya, karena Mg paling mudah mengalami oksidasi. Tahu dari mana Mg paling mudah mengalami oksidasi? Ya kita lihat di sini E-nya paling negatif. Ini kan potensial reduksi standar ya, potensial reduksi standar. Kalau E-nya negatif, berarti yang terjadi adalah reaksi kebalikannya, yaitu reaksi oksidasi. Berarti kan kebalikannya plusnya paling besar, berarti dia mengalami mudah mengalami oksidasi. Nah, yang kedua, sel CuH akan bereaksi secara spontan. H itu kan memiliki potensial oksidasi 0 ya. Jadi ya dengan siapapun ya dia akan menghasilkan nilai E lebih besar dari 0. Nah, terus tembaga akan mengendapkan ion Ag+. Nah, ini kita lihat Cu merupakan reduktor yang lebih baik dibanding Ag. Ya, sehingga mampu mereduksi ion Ag+ menjadi Ag. Bisa dilihat di tabel ya. Terus yang keempat, reaksi 2Ag memiliki E sama itu. Ini adalah pernyataan yang salah ya. Karena nilai potensial reduksi standar itu tidak bergantung pada koefisien reaksi. Oke, jadi pernyataan yang benar adalah C. Oke, lanjut ke nomor 10. Contoh molekul dengan ikatan kovalen 100% adalah yang A H2O, B KOH, C HCl, DO2. Yang E tidak ada molekul yang 100% kovalen. Oke, sebenarnya yang E ada sih molekul yang 100% kovalen ya. Jadi pernyataan E pasti salah. Nah, lalu kita lihat yang B, KOH. KOH ini adalah senyawa basa. Ya, senyawa basa itu kan dia akan terurai menjadi plus dan OH-, berarti dia adalah senyawa ionik ya. Berarti yang B udah pasti salah. Nah, lalu kita lihat ya, ini adalah kovalen, ionik. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, mungkinkah dihasilkan senyawa dengan ikatan kovalen 100%? Nah, ini adalah lagi-lagi materi kurikulum IB ya, namanya IBHL Chemistry. Jadi kurikulum luar. Nah, sebenarnya di dalam Chemistry IBDPHL itu ada yang namanya ini ya, segitiga apa itu Van Arkel-Ketelaar, itu namanya susah. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk melihat persen bonding atau persen ikatan itu bisa dilihat dari posisinya di dalam tabel di dalam segitiga ini. Nah, untuk dia 100% kovalen ya. Kalau dia 100% kovalen berarti dia harus memiliki perbedaan elektronegativitas yang nilainya 0. Nah, kalau perbedaan elektronegativitas 0 artinya apa? Artinya senyawa identik. Ya, gitu. Jadi persen itunya 100% kovalen, berarti dia memiliki perbedaan elektronegativitas yang sama 0. Berarti dia merupakan senyawa yang identik. Ya, senyawa identik tuh senyawa yang mana? Ya, senyawa O2. Senyawa O2 itu adalah senyawa yang identik, maka dia bisa 100% kovalen. Ya, walaupun dalam kondisi tertentu dia bisa aja nggak 100% kovalen sih. Misalnya apa? Ya ingat kan, kalau oksigen itu sendiri, dia memiliki 2 jenis isotop stabil ya. Jadi kalau misal isotopnya nggak sama, ya dia nggak 100% kovalen juga sih.
Ya, jadi jawabannya itu terjadi jika atom yang berikatan adalah identik. Jadi ketika dia identik, dihasilkan resultan momen dipol sama 0. Syaratnya keelektronegatifan 0. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, tinggal 5 soal lagi. Kita lihat nomor 11. Reaksi yang tidak melibatkan pasangan elektron bebas dari atom nitrogen adalah... Wah, ini lumayan susah ya, kita lihat. Ini pasangan elektron bebas dari atom nitrogen, ini NH3, jadi ada elektron bebas di situ. Nah, kita lihat yang pertama, NH3 tambah H2O jadi NH4 plus OH minus. Nah, ini kita lihat, jadi ada serah terima elektron dari N ke H ya. Sehingga hasilnya adalah K. Ya, memang di sini kelihatan senyawa ada ikatan kovalen koordinasi di sini. Jadi ini ikatan kovalen koordinasi di sini. Ya, kedua elektron yang dipakai berikatan itu keduanya berasal dari N. Ya, sehingga artinya apa? Artinya jawaban A itu salah. Nah, kita lihat soal selanjutnya, pilihan selanjutnya, NH3 tambah itu, CH3I jadi seperti itu. Nah, ini juga lagi-lagi ya, sama ya. Jadi ada ikatan kovalen koordinat. Ikatan kovalen koordinat artinya ikatan kovalen pasangan elektron yang dipakai bersama itu berasal dari N. Berarti jawaban B juga salah. Ya, kita lihat di situ. Ya, jadi ikatan elektron yang dipakai berikatan itu keduanya berasal dari N. Nah, selanjutnya yang C. Yang C juga ya, lagi-lagi terjadi ikatan kovalen koordinasi. Berarti jawaban yang C salah. Ya, jawaban yang C salah. Nah, sekarang jawaban yang D. Itu reaksi seperti itu. Jadi Na menjadi Na+. Lalu NH3 menjadi NH2-. Nah, ini kita lihat di sini ya, pasangan elektron bebas milik nitrogen, dia tetap berada di situ ya. Berarti ya kemungkinan dia adalah jawabannya. Nah, tapi kita lihat masih ada option E. Ya, nah ini kita bisa lihat di sini ya bahwa elektron N berasal dari sini. Nah, ini yang segitiga adalah elektron yang berasal dari atom natrium. Ya, berarti yang D benar ya untuk saat ini. Nah, kita lanjut ke soal E. Ya, NH3 ditambah Ag+ jadi ini. Nah, ini reaksi yang tidak biasa ya, namanya reaksi pembentukan ion kompleks. Sebelumnya kita lihat konfigurasi Ag. Konfigurasi Ag seperti itu, sehingga konfigurasi Ag+ adalah seperti ini. Kalau kita lihat di situ ya, 5s kosong ya, 5s0 seperti itu. Jadi elektronnya mengalami perpindahannya. Nah, ketika berikatan dengan NH3 ini namanya ligan ya. Kenapa ligan? Karena kita bicara tentang ion kompleks. Nah, maka pasangan elektron bebas dari NH3 akan mengisi orbital milik atom pusat atau ion pusat. Atom pusatnya dalam hal ini Ag. Dia akan mengisi orbital yang kosong, akan mengisi subkulit yang kosong ya, sehingga ya dia dihasilkan ini namanya orbital hibrida ya. Orbital hibrida ini jadi ada elektron yang berasal dari NH3. Nah, sehingga jawaban E itu salah. Kenapa? Karena elektron milik NH3 itu dipakai berikatan juga dengan atom pusat atau ion pusat ya, dalam hal ini adalah Ag+. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Oke, kita lihat yang 12, ion perak dengan konsentrasi 0,1 sampai 1 mikromolar dapat ditemui pada... Oke, ini adalah pilihan pertama AgBr, KSP-nya diberikan seperti itu. Cara menghitung KSP tahu ya. Ini kan dia terionisasi menjadi 2 ion, berarti 5 kali 10⁻13 sama dengan S².
Berarti S-nya adalah akar dari KsP. Oke, kita dapat nilai S-nya. Terus untuk yang B, ini juga terionisasi menjadi dua macam ion. Berarti kita tinggal cari akarnya saja. Terus untuk yang C, ini juga sama, terionisasi menjadi dua ion. Berarti kita tarik akar. Terus yang D, terionisasi menjadi 3 ion. Berarti KsP adalah 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 sama 5 kali 10 pangkat min 12. Berarti S-nya gimana? S-nya adalah 5/4 kali 10 pangkat min 12, terus di akar pangkat 3 ya, kita dapat hasilnya. Yang E juga begitu, dihasilkan 3 ion, sehingga didapat S sama dengan akar pangkat 3 dari 1/4 dari KsP-nya. Nah, ini kita tinggal cocokkan saja ya. Apa tuh namanya? 0,1 sampai 1 mikromolar. Berarti kan nilainya berada di antara 1 kali 10 pangkat min 7 hingga 1 kali 10 pangkat min 6. Ya, nah nilai S yang berada dalam interval ini kan ya adalah yang milik yang AGBR atau A. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, lanjut nomor 13. Jadi perhatikanlah senyawa organik berikut ini. Gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut adalah, kita lihat di sini ada ikatan rangkap, berarti ada alkena, ya, terus ada apa lagi di situ, ada COO, ya, ada COO itu berarti apa itu namanya, ada gugus ester juga dan ada gugus keton juga ya, kita bisa lihat di situ ya. Gitu, jadi ada gugus COO di situ, ada gugus COO di sini, terus ada gugus CO di sini ya. COO di sini, terus ada ikatan rangkap, berarti jawabannya adalah alkena, ester, dan keton. Jadi jawabannya B. Oke, nomor 14. Diketahui reaksi seperti itu, pernyataan yang benar adalah orientasi harus tepat, perbandingan NO per Cl2 adalah 2/1, terus memiliki energi tumbukan yang cukup. Agar reaksi dapat terjadi adalah, kita lihat ya, ini adalah struktur NO dan NOCl. Ya, ini adalah struktur NO, terus ini adalah struktur NOCl. Nah, NOCl sebetulnya bisa mengalami resonansi seperti ini. Bisa mengalami resonansi seperti ini. Nah, agar NO bisa menjadi NOCl, nah ini kan berarti Cl harus datang dari, ya kalau dilihat dari struktur ini ya, berarti kan Cl harus datang dari sisi kiri ya, nggak bisa datang dari sisi kanan ya. Berarti apa? Berarti kan orientasi harus tepat ya. Terus perbandingan NO per Cl2 itu bisa dilihat dari stoikiometri, dari koefisien reaksi 2/1. Terus energi tumbukan jelas harus cukup ya, agar apa? Agar ikatannya bisa terbentuk. Kurang lebih sih seperti itu. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya. Jadi semua pernyataan benar. Jadi jawabannya E. Oke, baik. Soal nomor terakhir, senyawa dengan bilok Cl dengan plus 7 adalah yang pertama NCl3. Kita lihat NCl3, bilok Cl di sini sama dengan plus 1. Kok bisa? Kita harus lihat tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur itu N itu lebih elektronegatif daripada Cl. Kenapa bisa begitu? Karena N itu terletak pada baris kedua, periode kedua, sedangkan Cl terletak pada periode ketiga. Artinya apa? Artinya N itu memiliki radius yang lebih kecil. Kalau memiliki radius yang lebih kecil, berarti N itu harus diprioritaskan untuk menjadi negatif. Jadi N diprioritaskan menjadi negatif, jadi N-nya minus 3, otomatis Cl adalah plus 1. Jadi bilok Cl adalah plus 1. Nah, untuk yang B, NH4Cl ini adalah senyawa ionik, berarti NH4 itu plus ya, NH4 plus. Nah, ini karena NH4 plus, apa itu namanya, ya NH4 plus berarti kan Cl-nya negatif 1 ya.
Nah, terus yang ketiga NH4ClO3, berarti ClO3 bermuatan negatif. Karena ClO3 bermuatan negatif, O itu kan muatannya 2 minus, berarti otomatis bilox Cl ditambah 3 bilox O sama min 1. Jadi kita dapatkan seperti itu, sehingga bilox Cl sama plus 5. Nah, terus yang D, bilox Cl sama plus 7 ya, berarti ya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi ClO4 itu muatannya minus, terus ada 4O, 4 kali O itu kan berarti minus 8, berarti didapat Cl sama dengan plus 7. Nah, terakhir adalah ini N2H5Cl, ini juga senyawa ionik. Senyawa ionik, ya dari situ kita bisa tahu lah ya, kalau Cl itu biloxnya adalah min 1. Sehingga dihasilkan jawaban D. Oke, dari sini saya harap Sobat AY mengerti apa yang sudah saya jelaskan sejauh ini. Ya, terima kasih telah mengikuti video ini dari awal hingga sekarang. Ya, jadi part yang kedua semoga bisa diupload dengan segera. Jadi terima kasih atas dukungan Sobat AY ya. Sampai ketemu lagi di part 2. Semoga bisa diupload dengan segera. Terima kasih.